Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu tentang sistem ekskresi pada manusia. Pernahkah kamu memperhatikan tubuhmu ketika kamu selesai berolahraga? Biasanya kamu akan berkeringat dan frekuensi pernapasanmu meningkat. Pernahkah kamu berpikir mengapa tubuhmu mengeluarkan keringat? Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Adakah zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh? Bagaimana proses pengeluaran zat-zat tersebut? Agar mengetahuinya, ayo kita pelajari materi hari ini dengan seksama. Nah, sekarang coba kamu bayangkan ketika kamu melihat ibumu masak, ketika kamu mencuci baju, mandi, atau memakan makanan dalam kemasan, pasti kamu akan menghasilkan zat sisa atau yang dikenal dengan sampah. Misalnya sampah sayuran, air limbah sisa mencuci atau mandi, sisa makanan, dan sampah plastik bekas pembungkus makanan. Kalau dihitung, pasti banyak sekali sampah yang menumpuk di dalam rumah jika tidak secara teratur dibuang. Sampah yang menumpuk tentu akan menjadi tempat berkembangnya berbagai penyakit. Selanjutnya, bagaimana di dalam tubuh kita? Apakah tubuh kita juga mengeluarkan zat sisa? Apa saja jenis zat sisa yang dikeluarkan tubuh kita? Apa dampaknya apabila zat sisa yang dihasilkan oleh tubuh tidak dikeluarkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan bahas materi hari ini. Seperti terlihat pada gambar, organ ekskresi manusia ada 4, yaitu hati, kulit, ginjal, dan paru-paru. Bisa dilihat pada gambar. Semua sel penyusun tubuh melakukan proses respirasi seluler untuk mendapatkan energi dalam rangka melangsungkan kehidupannya. Proses respirasi seluler dapat menghasilkan zat sisa berupa air dan karbon dioksida. Di dalam protein, di dalam hati, protein yang telah usang dipecah dan dihasilkan urea. Asam nukleat dipecah dan dihasilkan asam urat, serta hemoglobin yang telah usang dipecah sehingga dihasilkan bilirubin. Urea, asam urat, bilirubin, dan air dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin. Selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Untuk itu, hasil ekskresi dari kulit adalah keringat. Karbon dioksida dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk udara pernapasan. Jadi ada 4 organ utama pada sistem ekskresi manusia. Yang pertama kita akan membahas tentang organ ekskresi, yaitu ginjal. Apakah kamu mengetahui fungsi ginjal? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Seperti nanti terlihat pada gambar 9.2a. Ginjal di sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal di sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti kaca merah, seperti pada gambar 9.2 yang B. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Seperti terlihat pada gambar, seorang pelajar, di situ terdapat
gambar letak ginjal yang terletak di bagian belakang pinggang. Kemudian pada gambar juga terlihat bentuk ginjal yang seperti buah atau biji kacang merah. Kemudian jika dipotong secara melintang akan tampak 3 lapisan pada ginjal. Bagian luar disebut korteks atau korteks renalis yang disebut juga kulit ginjal, dan di bawahnya terdapat medula renalis. Dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, pada ginjal terdapat kurang lebih 1 juta alat penyaring yang disebut sebagai nefron. Dan gambar nefron ada pada gambar D. Seperti bisa dilihat pada gambar tersebut menunjukkan sebuah nefron yang lebih diperbesar lagi pada sebelah kiri gambar, yaitu struktur badan Malpighi. Bisa dilihat, nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal, karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam penyaringan darah. Bisa dilihat pada gambar, sebuah nefron terdiri atas komponen penyaring atau badan Malpighi yang terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Kemudian setiap badan Malpighi itu tadi berfungsi untuk penyaringan darah. Selanjutnya, pada bagian tengah ginjal terdapat medula renalis. Selain badan Malpighi, struktur nefron juga terdiri dari tubulus contractus proximal, tubulus contractus distal, dan lengkung Henle. Ginjal berfungsi sebagai alat penyaring darah dan hasil utamanya adalah urin atau air seni. Tahap-tahap pembentukan urin ada 3. Yang pertama yaitu tahap filtrasi. Tahap filtrasi dimulai dari darah yang mengalir melalui arteri afaran ginjal masuk ke dalam glomerulus. Bisa disimak pada gambar. Kemudian glomerulus terdiri atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan disebut sebagai filtrat. Tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung di dalam kapsula Bowman disebut urin primer. Jadi, tahap pembentukan urin primer disebut sebagai tahap filtrasi. Selanjutnya yaitu tahap reabsorpsi. Bisa dilihat pada gambar. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke dalam tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut
dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel dan kemudian masuk ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea yang menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju ke tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap yang terakhir yaitu tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan yaitu air, ion, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan disebut sebagai urin sesungguhnya. Urin tersebut disalurkan ke dalam pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian urin dari ureter menuju ke kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu meregang untuk menampung 0,5 atau setengah liter urin. Proses pengeluaran urin akan terjadi jika urin yang ada di dalam kantong kemih sudah penuh dan akan memberikan indikasi kepada otak agar berkontraksi sehingga otot-otot kandung kemih dapat keluar melalui uretra. Sekian materi hari ini.